Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak-bapak serta ibu dan saudara-saudara semuanya, baik yang bersama kami di musola maupun yang sedang menyimak di tempat masing-masing. Terima kasih pertama-tama saya sampaikan kepada Ketua Majelis Taklim atau Ketua Musola Al-Ittihad yang alhamdulillah pada hari ini kita bisa kembali silaturahim untuk belajar bersama dan mengkaji tentang tema baru yang hari ini, yaitu orientalisme dan Islamfobia. Kita memanjatkan syukur dan tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala serta sholawat kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita berdoa semoga pengajian kita pada malam hari ini dapat memberi manfaat untuk kita semuanya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Orientalisme tadi ya, yang kedua adalah Islamfobia. Ini dua kata yang terkait. Orientalisme itu pengertiannya secara luas. Orient itu timur. Kemudian menjadi orientalisme kalimatnya. Katanya menjadi orientalisme adalah ilmu tentang ketimuran. Hanya saja kemudian dalam arti yang khusus adalah ilmu atau kajian tentang Islam dan masyarakat Muslim yang dilakukan oleh orang-orang Barat, orang-orang Barat. Jadi mengatakan timur karena mereka merasa Barat. Sekali lagi bahwa pengertian Barat di sini adalah mereka yang memiliki peradaban dengan akar-akar yang kemarin sudah kita bicarakan. Tidak hanya sebagai geografis, karena secara geografi Barat itu di sana. Orang di Australia ada di belakang kita. Bahkan ada istilah namanya Middle East, itu artinya Timur Tengah. Kita biasanya kalau Timur Tengah itu menyebutkan untuk negara mana? Afrika Utara, kemudian negara-negara di Teluk. Itu pengertiannya sebenarnya salah. Kalau kita di sini mengatakan itu adalah Timur Tengah. Kata Timur Tengah itu adalah istilah ketika orang Barat mengatakan negara-negara itu karena wilayah secara geografis negara Arab, Afrika itu disebut Middle East dari kacamata mereka. Nah, kalau sekarang kita berada di sini mengatakan orang-orang Arab itu sebenarnya tidak lagi sebagai Timur Tengah, mereka ada di Barat Afrika Utara, kemudian Barat kita. Nah, artinya tidak berlaku lagi kalimat Middle East atau Timur Tengah gitu ya. Kalau kita yang mengatakan dari sini. Bapak Ibu sekalian dan saudara sekalian, itu yang dinamakan dengan orientalisme ya, yaitu kajian studi tentang Islam dan masyarakat Muslim
mulai dari agamanya, budayanya, sejarahnya ya, yang dilakukan oleh orang-orang Barat tadi, ya kan? Nah, kemudian muncul istilah baru Islamofobia. Ini adalah sebuah sikap benci, dengki, dan takut terhadap Islam. Kita akan melihat akar-akarnya, sejarahnya. Kalau beliau memang memerlukan waktu panjang, ya, saya coba untuk singkat saja, untuk memberi gambaran apa yang terjadi di dalam sejarah kita. Bapak Ibu sekalian, awal-awal masa apa yang disebut dengan orientalisme atau studi tentang keislaman, itu kita akar sejarahnya sudah kita temukan pada tahun 1000. Tahun 1000 saja itu ada seorang namanya Girarul Dwi Uralix. Ini kemudian menjadi pemuka agama. Itu tahun 1003. Sebelum Imam Al-Ghazali, Imam Ghazali 1100. Ya. Ini ternyata orang ini belajar Islam di Andalusia. Karena Andalusia waktu itu pusat studi. Ya. Bahkan dia kemudian berlayar dan mengunjungi kota terkenal, Qurawiyi. Qurawiyi ini adalah pusat studi yang sangat pesat dan hebat pada masa Islam sebelum Al-Azhar lahir. Sebelum Al-Azhar. Ini berada di mana? Berada di Maroko. Nah, Maroko itu memang perbatasan antara Maroko ya, masuk itu ke mana? Ke Andalusia cepat. Ya, nyebrang saja. Nah, nyebrang. Ini menguji. Apa ini belajar? Nah, ini adalah tercatat sebagai orang pertama yang studi, orang Barat, Kristen, yang mempelajari tentang Islam. Belajar bahasa Arab. Kemudian pada tahun sekitar itu, yaitu 1143, ada catatan namanya Petrus Venerabilis. Ini orang Andalusia. Dan dia mulai melihat bahwa hambatan agama Kristen itu, ya kan, ada pada Islam. Bahwa Islam sebagai tantangan dan sebagai hambatan untuk agama Kristen. Pada tahun itu kemudian mulai ada semangat di antara mereka untuk mengkaji bahasa Arab. Tapi mengkaji bahasa Arabnya itu bukan untuk memahami yang sebenarnya tentang agama Islam. Mereka ingin mengkaji Al-Quran, tapi bukan untuk memahami isi Al-Quran, tidak. Tapi sudah mulai memahami bahwa Al-Quran ini adalah senjata orang Islam yang bisa membangun dan mempercepat kemajuan mereka. Dan pada tahun 1143 itu tercatat sebagai pertama Al-Quran diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Yang dilakukan oleh Robert Keaton, ya, dia itu orang berkebangsaan Inggris. Bayangkan ini 1100 itu mungkin masih zaman Sriwijaya tempat kita ya. Di kerajaan mana? Kerajaan Mojopahit kita baru mau lahir. Gitu. Nah, berikutnya ada orang namanya Roger Bacon, kemudian Raymond Lull, ya kan, ini Andalusia. Ini ada konteks betul ya. Kemudian mereka memahami bahwa untuk menyebarkan agama Kristen perlu mempelajari bahasa Arab dan perlu memahami orang-orang Islam itu kayak apa, golongannya kayak apa, ya. Dan mempelajari argumen-argumen orang Islam, ya, supaya bisa dipatahkan. Dan untuk menjelaskan justru kepada kalangan mereka kelemahan-kelemahan Islam agar tidak masuk Islam. Dan bahkan menarik
orang-orang Arab untuk mengikuti agama mereka. Di suatu peristiwa besar terjadi di Wina, apa yang disebut juga sebagai Konsili Gereja Wina, itu di tahun 1300-an. Mereka merasa perlu untuk mendirikan pusat-pusat. Nama mereka itu namanya belum pusat waktu, kursi, chair. Seorang tokoh harus ada di sebuah pusat studi, pusat kajian, dan dia adalah seorang profesor dan peneliti-peneliti bersama mereka, ya kan, di berbagai perguruan tinggi yang ada di Eropa. Nah, kata orientalisme itu istilah orientalisme itu tidak muncul di saat orang awal belajar Islam, orang Barat belajar Islam, tidak. Setelah banyak orang melakukan studi itu, baru kemudian tahun 1800-an ya, itu baru ditemukan istilah. 1838 ini pertama istilah orientalisme, istishraqi ya. Nah, itu baru muncul istilah ini. Orientalism atau al-istishraqiyah itu baru ditemukan kata ini ya 1800-an. Untuk menamai kerja-kerja mereka-mereka yang melakukan kajian tentang Islam. Orientalisme dalam bentuknya adalah permusuhan antara Timur dan Barat, adalah Islam dan Kristen, atau Islam dan penguasa-penguasa Kristen. Itu awal-awal terjadi studi atau mengkaji bahasa Arab adalah untuk kepentingan hal itu. Ya. Dan di dalamnya catatan-catatan mereka tentang agama kita jelek sekali. Yaitu mereka menggambarkan agama jahat, Islam itu agama jahat. Ya. Jangan diikuti. Menjelaskan bahwa Muhammad itu adalah setan. Dan bahwa Muhammad itu adalah Tuhannya salah satu kabilah di Arab. Ya kan? Nah, ini ada. Jadi ada studi tentang bahasa Arab dan tentang masyarakat Islam dan Islamnya, studi yang tidak ilmiah, tidak objektif, tapi di dalamnya adalah kebencian, ya, tuduhan. Dan ini yang kemudian nanti akan kita lihat, Islamfobia, dan sampai hari ini. Nah, pertemuan yang dilakukan oleh pemuka agama Gereja Wina yang memberikan keputusan perlunya dilakukan pusat-pusat studi Arab, studi bahasa Arab di pusat studi di Eropa, pusat studi itu kemudian muncul. Didirikan ada namanya Collège de France itu di Paris, kemudian Cambridge, ya itu 1637 itu Cambridge, kemudian Universitas Leiden itu sangat terkenal sampai hari ini. Tentang studi Islamnya itu sampai hari ini. Di zaman-zaman itu, ketika pusat-pusat studi ini menyebar di Eropa, dilakukan terjemahan karya-karya, termasuk dilakukan karya-karya orang-orang Islam. Nah, ini dilakukan oleh para ilmuwan, ya, dan tidak hanya sedikit dari kalangan agamawan. Ini ilmuwan-ilmuwan. Ya. Karya Ibnu Sina, ya, itu dikenal sebagai Avicenna, dokter terkenal Muslim, namanya Ibnu Sina. Itu karya-karyanya tentang Qanunut Tibbi dan lainnya sudah diterjemahkan. Seorang filosof kita yang namanya Ibnu Rushd itu menjadi namanya Averroes. Nah, itu karya-karyanya juga sudah diterjemahkan. Ya. Dan karya Imam Ghazali juga, diantaranya Al-Munqidh Minadh Dhalal, itu karya penting yang kita bisa membuktikan bahwa karya itu betul-betul dibaca dan dipelajari oleh seorang filosof Prancis namanya René Descartes, ya, yang menjadi asas dari pemikiran René Descartes sebagai bapak filosof modern atau Barat modern.
Nah, sekarang misinya apa? Kalau misi yang awal itu lebih kepada memusuhi Islam, kemudian menjelek-jelekkan Islam dan sebagainya, maka ketika studi sekarang, studi pada pusat-pusat studi Islam dan pusat-pusat studi bahasa Arab di Eropa ini, ya, tujuannya macam-macam. Apa kata ini? Ini adalah wasiat daripada, ini adalah kata doktrin yang pernah diberikan oleh salah seorang pimpinan di Cambridge, ya, bahwa kita mempelajari bahasa Arab selain untuk kemajuan ilmu, ya, juga untuk bekerja, berkhidmat pada negara dan raja melalui perdagangan, ya, kemudian perdagangan dengan dunia Islam di timur sana, dan juga untuk penyebaran dan perluasan agama Kristen. Pada abad ke-18 dan 19 kemudian 20 ini adalah puncak daripada gerakan orientalisme, ya. Mereka studi Islam, studi bahasa, dan semua yang terkait dengan kita orang Islam dipelajari betul-betul, ya. Dan jurnal-jurnal diterbitkan itu sejak tahun ini, ada dalam catatan ini bahwa jurnal-jurnal tentang majalah tentang Islam itu di Wina itu 1809 udah terbit. Kemudian 1890 ada di Paris, majalah terkenal ini. Kemudian di Jerman tahun 1910, ini 1912 ini di Rusia. Dan orang-orang ini kemudian nanti akan menjadi orang-orang penting sebagai penasihat-penasihat para penjajah. Penjajah. Ini kita mulai menemukan adanya titik atau benang, ya, antara orientalisme dengan kepentingan misionarisme, kristenisasi, untuk keilmuan, juga untuk apa? Penjajahan. Nah, dalam hubungannya orientalisme dan penjajahan, kita menemukan banyak tokoh, ya, di mana penjajah dapat memanfaatkan para orientalis untuk memahami agama dan masyarakat yang dijajah. Untuk apa? Untuk mengekalkan penjajahan dan kekuasaan mereka. Ini cerita terkenal, namanya siapa? Snoek Hurgronje. Nah, ini penasihat penasihat penjajah Belanda di Indonesia. Nah, Snoek Hurgronje ini dia mendapatkan gelar kesarjanaannya terutama dari Leiden University. Leiden. Nah, saya pernah pergi ke Leiden dan lihat. Saya juga pernah pergi ke Cambridge melihat ini pusat-pusat studi Islam. Nah, gambarnya itu Snoek Hurgronje itu. Snoek Hurgronje ini pernah mendapatkan bantuan dari kawan-kawannya untuk bagaimana bisa pergi ke Mekah untuk haji. Nah, dari haji itu kemudian nanti akan lebih dikenal dan dianggap memahami tentang agama, menjadi Pak Haji, menjadi penasihat penjajah Belanda. Namanya Snoek Hurgronje, orang Kristen, namanya saja Christian, ya. Dia Hurgronje dapat bantuan oleh kawan-kawannya untuk bisa masuk Mekah dan pergi haji, ya. Dan hanya bisa mengganti namanya supaya bisa haji, dia mengganti namanya sebagai Abdul Ghaffar dan pakai peci. Itu gambarnya setelah di Indonesia. Ini gambarnya. Dan ini betul-betul memberi nasihat oleh pemerintah kepada pemerintah penjajah. Bagaimana untuk orang-orang pribumi dengan agama yang kuat, ada Islam, ya kan, dengan tradisinya, ya. Itu dia memahami betul dan diberikan nasihat kepada pemerintah bagaimana cara
bekerja sama atau bagaimana bisa membujuk orang pribumi, ya kan? Dan itu pakai ilmunya, ilmu Snobobunyu, dan dia betul-betul menjadi mustasyar, penasihat, ya, nasihat. Dan dia melakukan, dan banyak buku tentang Hurgunyu dan nasihat-nasihat Hurgunyu untuk pemerintah Hindia Belanda. Ya, ada namanya kerjasama antara Kementerian Agama kita dengan Belanda, IAIN atau Win-Win waktu dulu IAIN itu dengan proyek dengan Universitas Leiden, ya, Leiden, ya, dengan Universitas Leiden apa yang disebut dengan proyek INIS, proyek INIS. Itu menerbitkan karya-karya Snobobunyu dan nasihat-nasihatnya untuk pemerintah Belanda waktu itu, dan supaya bisa memahami masyarakat dan mengeluarkan kebijakan-kebijakan bisa diterima oleh masyarakat Islam yang ada, orang pribumi yang ada di Indonesia dan di Hindia Belanda. Banyak lagi, ada namanya Karl Heinz Becker, ini juga penasihat untuk penjajahan di wilayah Afrika, kemudian untuk orang-orang Jerman, kemudian ini Louis Massignon, ini sangat terkenal. Ini penasihat urusan keislaman pemerintah penjajah Prancis di Aljazair dan wilayah Afrika Utara. Pusat-pusat studi bahasa Arab dan keislaman di Inggris, ya, juga bekerja untuk kepentingan penjajahan Inggris di negeri-negeri Muslim. Kebijakan-kebijakan penjajahan itu diambil atas dasar nasihat para orientalis. Jadi orang-orang tadi itu belajar agama, ya kan? Ya kita akan nanti lihat siapa mereka, ya kan? Golongan-golongan orientalis yang studi Islam ini, ya ada yang kemudian yang masuk Islam karena dia studi secara objektif, ya kan? Sehingga kemudian masuk Islam. Tapi banyak sekali mereka adalah untuk kepentingan penjajahan dan kepentingan misionaris. Penjajahan dan misionaris selalu berhubungan erat dalam sejarah. Nah, ini profesor-profesor ahli tentang bahasa Arab ini, ya, tugasnya adalah dia menjadi dosen, mengajar di berbagai pusat studi di Eropa. Kemudian mengumpulkan berbagai manuskrip. Nah, ini bahaya ini. Ternyata banyak sekali karya-karya hebat-hebat ulama Islam itu yang dalam bentuk mahtutot, manuskrip itu, ya, yang kemudian diambil dan dicuri oleh para penjajah dan dibawa ke negeri mereka, ditaruh di perpustakaan dan dikaji di sana. Sehingga tadi proses terjemahan dan sebagainya, ya, itu adalah berdasarkan manuskrip, tulisan-tulisan tangan para ulama kita. Tulisan Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, ya, tulisan-tulisan awalnya itu banyak yang tersimpan di perpustakaan-perpustakaan internasional yang ada di Eropa. Ya. Ya. Dan bahkan ceritanya itu tidak sadar, banyak sekali karya-karya ulama kita yang dalam bentuk kertas-kertas asli itu kemudian menjadi bungkusan, kemudian ditaruh di depan, kemudian diambil oleh orientalis, ditampung oleh para ilmuwan penjajah atau para ilmuwan yang membonceng di penjajah tersebut, penjajah. Akhirnya betul, ketika kita memerlukan karya mereka, itu sudah ada di sana. Karya-karya tentang Imam Nawawi, Banten dan sebagainya itu ada di Leiden sana, yang kemudian sekarang dijadikan buku dan jadi kitab yang diterbitkan, itu hasil pelacakan yang ada di perpustakaan di Leiden. Itu adalah ulama-ulama kita. Baik ulama orang Islam Nusantara ini yang berada di Mekah, yang menjadi guru di sana, menulis karya-karya, ya kan? Itu kemudian tersimpan di perpustakaan-perpustakaan di sana. Para profesor dan ahli tentang bahasa Arab dan tentang Quran ini ataupun tentang
Islam ini mengedit, menerbitkan kitab-kitab karya ulama Islam, menerjemahkan karya-karya Islam ke dalam bahasa Latin, bahasa Eropa. Kemudian mereka juga mengarang buku-buku, makalah, jurnal, dan sebagainya. Nah, ini mereka. Nah, kalau kita lihat tujuan dari orientalisme itu dapat kita bagi 3. Yang sifatnya tujuannya adalah agama. Untuk apa? Memerangi Islam dan mencari titik-titik kelemahan Islam. Di antaranya untuk meyakinkan bahwa Islam itu diambil dari Kristen dan Yahudi, dan juga menjatuhkan kedudukan Nabi Muhammad dengan mempersepsikan Muhammad itu tukang syahwat, istrinya banyak, ya kan? Dan menyebarkan Islam dengan pedang dan sebagainya, ya, dengan peperangan dan sebagainya. Tujuan berikutnya yang sifatnya agama adalah melindungi agama Kristen dari bahaya Islam dengan menutupi kebenaran Islam, mengungkapkan kelemahannya, dan memberi peringatan tentang bahaya Islam bagi orang-orang Kristen. Ya. Kemudian tentunya adalah untuk misionaris dan menyebarkan agama ke dunia Islam. Zaman penjajahan muncullah agama-agama Kristen dan sebagainya, Barat itu muncul adalah bersamaan diantaranya bersama dengan penjajahan. Tujuan yang bersifat untuk perdagangan, dan ini sifatnya adalah sebelum masa penjajahan terjadi. Masa penjajahan itu umumnya adalah pada abad 19, ya, 19. Memperoleh bahan-bahan mentah untuk industri mereka. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah tujuan politik. Dan untuk penjajahan ini sejak tahun abad 19 sampai 20. Hampir semua negeri muslim itu dijajah. Ya. Afrika Utara sana sampai ke kita. Dan itu terjadi pada tahun umumnya, khususnya adalah pada abad 19 sampai abad 20. Penjajahan. Bahkan sampai sekarang pun masih berlangsung. Nah, orang-orang yang studi Islam yang kita sebutkan sebagai orientalis tadi, kita bisa bagi-bagi. Di antara mereka adalah penyebar kebohongan, terutama di awal-awal. Menyebarkan kebohongan dan fitnah tentang Islam. Ada juga golongan yang oportunis, mencari materi, mendapatkan keuangan melalui perdagangan dan penjajahan, nompleng di penjajahan untuk mendapatkan kekayaan. Ada juga ingin supaya terkenal dengan karya-karya mereka yang di dalamnya terdapat kebencian terhadap Islam dan orang-orang Islam. Tapi ada juga di antara golongan mereka adalah mengkaji secara ilmiah, mengkaji Islam secara objektif. Di antara mereka kemudian ada yang kemudian masuk Islam. Nah, karya orang yang jenis mengkaji Islam secara objektif ini penting, ya, dan banyak. Kita juga memanfaatkan karya-karya mereka. Banyak sekali karya-karya ulama kita yang kemudian hasil terbitan mereka. Ya. Nah, di antara yang masuk Islam kita kenal ada namanya Roger Garubi, ya, ini orientalis. Ya. Kemudian seorang Prancis yang mengkaji tentang kebenaran Al-Quran dari peristiwa Fir'aun, jasanya Fir'aun, ya, itu menulis buku Bible, Quran, dan Science. Nah, itu orang Prancis juga ada, dan banyak lagi orang-orang yang kemudian masuk Islam, ya kan? Masuk Islam. Beberapa pandangan orang orientalis terhadap Islam. Nah, ini kita lihat, ya. Al-Quran itu, ini pada umumnya ini, tentang, apa kata mereka tentang Al-Quran, ya? Bahwa Al-Quran itu bukan wahyu dari Allah, melainkan ia adalah karya Nabi kita Muhammad SAW. Apalagi ada kisah tentang Nabi Muhammad ketemu Buhairah, ya, waktu perjalanan, ya kan? Perjalanan dagang, ya, ke Syria, ke Syam, ya kan? Itu
dikatakan bahwa saat itu Nabi Muhammad belajar dari orang Kristen, dari uskup atau pemuka Kristen di Bahira. Dan pendapat orang orientalis ini tentang Quran, bahwa Quran itu ciplakan dari Perjanjian Lama atau dari Injil, ya kan? Dan banyak hal lain lagi. Dan ini termasuk apa yang dikatakan oleh G. George Sale. Ini tahun 1736, ya, memberi kata pengantar dalam terjemahan Al-Quran dalam bahasa Inggris. Kata dia, sedangkan Muhammad adalah pengarang Al-Quran, ya, dan pembuat utama dari Quran, ya, dan hal itu tidak perlu diperdebatkan lagi, ya. Demikian juga kalimat itu diulang dalam edisi dalam bahasa Perancis, ya, itu tahun berapa? 1736. Ada juga pengantar Al-Quran tahun 1938 bahwa Nabi Muhammad, ya, adalah pengarang Al-Quran dan menjiplak dari Bible dan Perjanjian Lama. Ini kata Richard Wells. Ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian dan saudara semua, baik yang di musola maupun yang di luar sana, tentang hadis Rasulullah. Ada seorang yang sangat terkenal. Namanya adalah Ignaz Zihir. Dalam bukunya Mohammedanism Student. Apa pendapat dia? Dia ini pandai bahasa Arab, pandai studi Islam, mengarang banyak buku. Di antaranya buku yang terkenal adalah ini. Dan dia ahli hadis, meneliti hadis. Kesimpulan dia ini bahaya. Apa kata dia? Ini. Ia menganggap hadis bukan dari Rasulullah, tapi merupakan ringkasan dari perkembangan keagamaan, sejarah, dan masyarakat Islam selama 2 abad setelah wafatnya Rasulullah. Ya. Ia adalah karya ulama pada zaman Bani Umayyah. Nah, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Nasai, Imam Abu Dawud dan sebagainya. Itu kan jauh 200 tahun setelah Nabi Muhammad. Dan dia menganalisis ini, orang ini yang kemudian menjelek-jelekkan bahwa hadis yang segitu banyak itu bukan dari Rasulullah, itu adalah karya ulama. Dan itu adalah catatan-catatan tentang sejarah Islam dan masyarakatnya selama 2 abad. Ada namanya As-Sibai, Ustadz Syekh As-Sibai, As-Sunnah wa Ma'akanatu Hafiz Tashri', kalau nggak salah seperti itu bukunya. Saya pernah baca dari ujung buku sampai akhir ini. Ini adalah jawaban yang paling bagus yang diberikan oleh sarjana Muslim menjawab karya dia. Ya, di dalam tradisi Islam itu, ya, ada namanya al-jarh wa ta'dil dalam ilmu verifikasi sabda-sabda Rasulullah. Jadi Imam Bukhari, Imam Muslim tidak ujuk-ujuk kemudian nulis apa kata orang tentang sabda Rasulullah, tidak. Ada studi kritik, verifikasi, bahkan mengecek namanya orang yang mengatakan ini dia sifatnya adil atau tidak, pernah bohong atau tidak. Kalau dia pernah bohong maka dia disingkirkan, apa yang dikatakan tidak bisa diambil. Sehingga proses verifikasi, identifikasi, kemudian pembukuan hadis, meskipun itu terjadi 200 tahun setelah Nabi kita Muhammad, otentisitasnya dapat dijamin. Kebenarannya tetap dijamin. Jadi apa yang ada di dalam hadis-hadis itu kita bisa meyakini bahwa itu adalah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga mereka menganggap bahwa hukum syariat Islam itu diambil dari hukum atau peraturan zaman Romawi, dan bahwa filsafat Islam itu adalah diambil dari orang-orang Yunani. Ya, Islam punya filsafat sendiri.
dan mengatakan bahwa Islam itu menyebar dari pedang, kemudian kekuasaan, seperti penjajahan yang dilakukan oleh Eropa. Tidak. Islam masuk di sebuah negara, kawasan adalah justru untuk membebaskan mereka dari penjajahan, penjajahan Romawi, penjajahan Parsia, dan penjajahan orang-orang lain, dan bahkan penjajahan dari penghambaan setan dan dari penghambaan materi dan penghambaan Tuhan-Tuhan yang lain kepada tauhid. Itu makna perluasan Islam ke wilayah-wilayah yang kemudian menyebar sampai ke negara kita. Kita juga ingat kebencian terhadap Islam itu sampai apa yang kita lihat peristiwa kemarin. Dulu ada ayat-ayat setan Salman Al-Rushdie, ya. Kita masih ingat peristiwa Charlie Hebdo ini yang membuat karikatur tentang Islam terhadap Nabi kita Muhammad. Kemudian ada berbagai demonstrasi di mana-mana. Hal-hal yang sensitif itu yang kemudian, ya kan, kita sebut sebagai apa yang disebut dengan Islamfobia. Dan ini sampai hari ini ada kebencian, ada ketakutan terhadap Islam. Ya, kalau kita lihat sebab-sebabnya mengapa ada ketakutan dan mereka benci terhadap Islam. Pertama, ada Islamfobia. Kenapa ada orang membenci terhadap Islam dan agamanya? Pertama, ya tadi Islam itu datang setelah Kristen, Yahudi, dan agama-agama lain. Maka agama-agama lain dan pengikut agama-agama lain ini tidak rela. Ini agama kok ujuk-ujuk datang kemudian menyebar dan menggantikan agama kita. Yang kedua, alasan pribadi bahwa Islam itu mengklaim dirinya dan memang ini adalah agama kita, ya, bahwa ia adalah menghapus ideologi sebelumnya, ya, dan bahwa risalahnya adalah universal untuk siapapun, rahmatan lil alamin, ya. Dan bahkan kita mengklaim bahwa ajaran agama yang paling benar adalah Islam. Dan itu hak kita untuk menyatakan itu. Meskipun agama lain juga mengklaim bahwa mereka adalah agama yang paling benar. Tapi kita dengan berbagai dalil, baik itu dalil rasional maupun sejarah dan bahkan kebenaran yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah, kita yakini bahwa agama kita adalah paling benar dan paling hak. Untuk itu kemudian mereka membenci Islam. Nah, yang ketiga ini adalah alasan politik. Pokok dari ajaran agama Islam itu tidak hanya ibadah. Al-Islamu dinun wa daulatun. Bahwa Islam adalah agama dan negara dan masyarakat. Dan kita menyaksikan tadi di dalam sejarah Islam demikian dari Mekah membentuk sebuah masyarakat dengan kepemimpinan, membentuk Islam tidak hanya sekedar ritual di musola dan tidak hanya sekedar negara, tapi Islam adalah juga sistem sosial kemasyarakatan, sistem ekonomi, mengatur ekonomi, sistem budaya, ya, sistem pendidikan dan sebagainya. Ya. Ada namanya Huntington, penulis buku Class Civilization, bahwa setelah Soviet hancur, yang menjadi musuh oleh orang Barat adalah Islam. Ya. Dijadikan musuh Islam karena ini akan menggugat dan sangat bertentangan dengan sistem yang mereka inginkan dan proses pembangunan masyarakat yang mereka inginkan. Nah, alasan budaya dan kemasyarakatan adalah karena dan kita memiliki tradisi dan budaya tersendiri. Keperbedaan itu yang kemudian mereka menganggap ini adalah ancaman. Sehingga mereka takut betul, ya, terhadap Islam. Bapak Ibu sekalian, orientalisme atau studi Islam ini sampai hari ini berlaku dengan tujuan-tujuan seperti tadi juga tujuannya. Meskipun penjajahan secara fisik secara tidak ada, ya, orientalisme tetap berjalan. Dengan cara apa? Pusat kajian-kajian Islam di Barat itu masih terus mengkaji tentang Islam. Profesor-profesor mereka meneliti tentang kita.
Bahkan anak-anak kita pun belajar dengan mereka. Ya kan? Ada juga para peneliti Barat mengkaji dan melakukan penelitian di dunia Islam dengan karya-karya mereka dengan niat tadi tetap menyelewengkan kebenaran. Mahasiswa dan peneliti kita menulis tentang Indonesia, tentang Islam. Itu adalah makanya beasiswa yang diberikan oleh luar negeri kepada mahasiswa kita umumnya memberi syarat bahwa mereka harus menulis tentang Indonesia. Ya. Sehingga laporan-laporan tentang Indonesia dan tentang Islam itu sudah ada di mereka, di universitas-universitas mereka. Ya. Sudah ada di universitas mereka. Nah, kalau ini terjadi penjajahan lagi, mereka sudah punya data-data yang lengkap. Saya ingat waktu di mana satu dinas di Papua itu menemukan peneliti-peneliti yang dibiayai oleh Asia Foundation, ya. Dan mereka meneliti di Papua sebelah mana itu ada emasnya ataupun dan natural resources, sumber daya alam yang tertentu pada peta tertentu, itu semuanya sudah ada di Jepang atau di negara-negara sana, dan mereka mudah sekali kemudian bernegosiasi dan untuk menjajah kita karena hasil-hasil penelitian orang-orang kita sendiri yang dibiayai oleh mereka. Nah, maka dengan cara ini proyek-proyek bantuan dana di negara-negara dari negara-negara Barat untuk peneliti-peneliti di universitas-universitas Islam kalau dia mengkaji tentang keislaman. Pesantren-pesantren dikaji. Itu orang-orang rambutnya pirang, badannya kulitnya bule, mengkaji tentang Islam dan sebagainya. Ini orang-orang kita juga menjual informasi, data dan sebagainya ke luar negeri dengan dana-dana dari luar negeri. Banyak sekali proyek-proyek seperti itu. Dan tentang liberalisme dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian, saya pikir itu yang dapat kami sampaikan pada pertemuan pengajian bulanan kita. Bapak Ibu sekalian, sebagai disclaimer bahwa pengajian ini hanya dikhususkan untuk jamaah Mushola Al-Ittihad dan beberapa mahasiswa yang ingin bergabung, dan ini adalah eksklusif terutama untuk kita di Mushola maupun mahasiswa saya. Bapak Ibu sekalian, demikian kita akhiri. Semoga apa yang kita sampaikan, apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semuanya, dan Allah manfa'ana bima 'allamtana wa 'allimna ilman yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una, amin amin ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.